Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah nyata yang super inspiratif mengenal Beata Maria Leoni Paradis. Kita bakal menelusuri gimana seorang gadis muda dari keluarga yang sangat sederhana bisa ngebangun sebuah warisan pelayanan yang skalanya bayangkan sampai tingkat global. Kisah ini penuh banget sama nilai dedikasi, keteguhan hati, dan cinta kasih yang luar biasa. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, coba kita lihat lini masa ini sebagai peta perjalanan kita. Perjalanan Elodie Paradis ini luar biasa panjang dan penuh kejutan. Mulai dari awal kehidupannya yang sangat sederhana di tahun 1840, lalu ada keputusan besar masuk biara di tahun 1854, keberanian mendirikan Ordo Baru di 1880, sampai akhirnya wafat di 1912. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita masuk ke masa kecilnya yang sederhana, awal dari segalanya. Mari kita sama-sama ngebayangin suasana sebuah desa bernama Lacadie di Quebec di pertengahan abad ke-19. Jadi, Elodie ini lahir pada 12 Mei 1840. Keluarganya memang miskin secara materi, serba kekurangan. Tapi ada satu hal penting yang harus kita ingat. Kemiskinan harta mereka itu benar-benar berbanding terbalik sama kekayaan rohani mereka. Keluarganya itu pemeluk Katolik yang taat banget, dan mereka sangat-sangat menyayangi gadis kecil ini. Kasih sayang dan iman inilah yang jadi fondasi kuat buat karakter Elodie ke depannya. Waktu usianya menginjak 9 tahun, ada satu momen yang cukup menguras emosi. Orang tua Elodie, karena pengen banget anaknya dapat pendidikan yang bagus, ngambil keputusan berat buat ngirim Elodie ke sekolah asrama. Bayangin aja ya, anak sekecil itu berpisah dari keluarganya. Mereka pasti kangen berat satu sama lain kan? Tapi untungnya, Elodie disambut hangat banget sama suster-suster Notre Dame di sana. Dia merasa diterima, senang, dan bisa fokus belajar. Sekarang kita beralih ke panggilan membiara Elodie. Ini adalah titik di mana keluarganya menghadapi semacam persimpangan jalan yang lumayan dramatis. Muncul dua jalan yang sangat berbeda. Gini ceritanya, waktu Elodie lagi asyik menempuh pendidikan, ayahnya, Bapak Paradis, lagi berjuang mati-matian. Usaha penggilingannya hancur, gagal total di masa sulit itu, dan jelas nggak cukup buat ngasih makan istri dan anak-anaknya. Saking putus asanya dan pas banget dengar kabar soal tambang emas, beliau akhirnya nekat berangkat ke California. Tujuannya satu, ikut demam emas, nyari kekayaan duniawi demi menyelamatkan keluarganya dari jurang kemiskinan. Tapi disinilah letak ironinya yang luar biasa. Sang ayah akhirnya pulang ke kampung halaman dari California dengan tangan kosong. Impian jadi orang kaya hancur berantakan. Nah, pas sampai rumah, dia malah disuguhi kenyataan yang bikin dia benar-benar terkejut. Putrinya, Elodie, pada 21 Februari 1854 justru milih buat gabung sama kongregasi Salib Suci. Kalau ayahnya ngejar harta mati-matian, anak perempuannya ini malah dengan sukarela memilih jalan hidup yang miskin harta. Kebayang nggak sih perasaan ayahnya waktu itu? Sang ayah sampai memohon, benar-benar memohon dengan sangat supaya Elodie mau pulang aja ke rumah. Tapi, Elodie udah mantep. Dia milih buat tetap tinggal dan setia sama panggilannya. Keteguhan hatinya ini luar biasa loh. Dan pelan-pelan, keteguhan inilah yang akhirnya berhasil meluluhkan hati sang ayah. Sampai akhirnya, ayahnya bisa ikhlas menerima jalan hidup anaknya. Dan Elodie resmi mengucapkan kaulnya di tahun 1857. Oke, kita lanjut ke fase berdirinya Ordo Baru. Di titik ini, Elodie, yang sekarang udah memakai nama biara Maria Leoni, menemukan sebuah panggilan spesifik yang bakal mengubah sejarah. Menjadi suster Maria Leoni, dia menghabiskan hari-harinya buat mengajar di sekolah-sekolah dengan penuh sukacita. Tapi, makin lama, dia merasa mendapat semacam bimbingan batin dari Yesus buat memulai sesuatu yang baru di dalam gereja. Ada dorongan kuat untuk mendirikan sebuah ordo religius yang misinya spesifik banget, yaitu mendedikasikan diri sepenuhnya untuk melayani para klerus atau para rohaniwan. Nah, coba perhatikan tahun di slide ini. Tahun 1880. Ini bukan sekedar angka biasa, ini adalah tonggak sejarah yang super krusial. Di tahun inilah kongregasi suster-suster kecil dari keluarga kudus resmi berdiri. Dan para suster yang penuh cinta kasih ini mulai menjalankan misi pelayanan mereka secara nyata. Lalu, lihat angka ini, 67. Ini bukan jumlah yang sedikit kan? Angka 67 ini adalah jumlah biara yang pada akhirnya berhasil mereka dirikan. Bayangkan, dari sebuah langkah kecil bisa tumbuh sebesar ini berkat dedikasi mereka yang gak main-main. Dan kalau kita ngomongin persebarannya, wah, ini bikin merinding sih. Sebuah inisiatif yang dimulai dari seorang perempuan miskin di desa terpencil di Quebec,
bisa meluas melintasi batas-batas negara. Mulai dari asalnya di Kanada, terus menyebar ke Amerika Serikat, menyeberang benua sampai ke Roma, dan bahkan menyentuh Honduras di Amerika Tengah. Ini bukti nyata betapa besarnya dampak dari sebuah dedikasi yang murni. Benar-benar kayak bola salju yang terus membesar. Kita sampai di masa-masa senja kehidupan beliau, pengabdian hingga akhir. Di sini kita bakal lihat gimana semangatnya Mother Mary Leoni itu sama sekali nggak pernah luntur. Kenyataannya, Mother atau Ibu Mary Leoni ini fisiknya tuh sangat rapuh. Beliau sering banget jatuh sakit, tapi tekadnya, wah, sekuat baja. Segala penyakit dan kelemahan fisiknya itu nggak pernah, sekali lagi, nggak pernah bisa menghentikan langkahnya buat terus berkarya dan melayani umat Allah tanpa henti. Mau tahu seberapa totalitas dedikasinya? Sampai di jam-jam terakhir hidupnya pun, beliau masih aja bekerja. Beliau masih sibuk memastikan kalau ordo yang dia bangun ini punya panduan yang benar. Beliau masih sempat-sempatnya nulis koreksi terakhir di buku peraturan hidup membiara, lalu mengirimkannya ke percetakan supaya para susternya nanti punya pedoman yang sempurna. Luar biasa banget ya. Sampai akhirnya, tibalah hari Jumat, tanggal 3 Mei 1912. Tugasnya di dunia ini sungguh udah selesai. Catatan sejarah menyebutkan kalau hari itu beliau merasa sangat lelah. Beliau cuma berbaring untuk istirahat sejenak, lalu pergi untuk selama-lamanya. Beliau berpulang dengan sangat damai. Dan tibalah kita di bagian akhir tentang warisan dan beatifikasi beliau. Mari kita lihat gimana gereja secara resmi mengakui teladan hidup dan kekudusannya. Nggak butuh waktu terlalu lama, tepatnya di bulan Januari 1981, Paus Yohanes Paulus II memberikan status venerasi untuk beliau. Terus, 3 tahun berselang, pada 11 September 1984, beliau resmi dibeatifikasi di Montreal, Kanada. Makanya, sampai detik ini kita selalu merayakan dan menghormati Beata Maria Leoni setiap tanggal 3 Mei. Pada akhirnya, ulasan kisah hidup beliau ini meninggalkan satu perenungan penting buat kita semua. Mother Mary Leoni memilih jalan hidup yang tanpa pamrih. Dia mengabdi dalam diam sampai tarikan nafas terakhirnya dan meninggalkan warisan kebaikan yang jejaknya terasa dari Kanada sampai ke Honduras. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Setelah melihat langsung contoh nyata dari dedikasi sekeren ini, warisan kebaikan macam apa sih yang ingin Anda tinggalkan di dunia ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah mengikuti paparan kita kali ini dan sampai jumpa di ulasan inspiratif berikutnya.